Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita kembali dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Kembali kita akan memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam persekutuan ini di rumah masing-masing. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Kita memuji dari Kidung Keesaan 34, kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah penolong kami yang sejati. Dengan setia Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Tanpa Tuhan maka tiada mungkin kami dapat terus hidup dan berkarya hingga saat ini. Kiranya itu semua menjadi kesaksian hidup yang terus menguatkan iman kami bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami pada saat ini, kami makin dikuatkan untuk terus memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Besertalah dengan kami di dalam ibadah ini senantiasa. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bermazmur dari Mazmur 84 ayat 1 sampai ke 5. Bapak Ibu yang di rumah bisa membacanya secara berbalasan. Mazmur 84 ayat 1 dan 5 menyatakan, untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikian Mazmur pada sore hari ini. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita.
kabar keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama, yang dalam kesempatan sore ini kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Apabila kita sudah mempersiapkan bacaan Alkitab kita, mari kita akan berdoa untuk kita mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat juga mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31 yang menyatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda asal Inggris yang bernama David Livingstone. David Livingstone memiliki tekad yang besar untuk dapat memberitakan Injil di tanah benua Afrika. Tetapi ada persoalan besar yang ia hadapi, khususnya terkait dengan kecukupan dana untuk dapat berangkat ke sana. Saudara-saudara, ini adalah dunia di abad 19, di mana perjalanan ke Afrika itu hanya bisa ditempuh dengan perjalanan laut yang memakan waktu berbulan-bulan. Dan selain masalah dana, Livingstone juga dipusingkan dengan persoalan izin untuk dapat bekerja di sana.
Dan dia juga membutuhkan orang yang dapat membantunya dalam proses ketika ia sudah tiba di sana. Ketika hal ini diceritakan kepada sahabatnya, yaitu Pendeta Jenner, yang kebetulan mengelola sebuah gereja yang sederhana di pinggiran kota London, sahabatnya itu mengusulkan supaya Livingstone dapat hadir dalam pertemuan setelah ibadah minggu di gerejanya. Ia mengatakan, mungkin ada orang yang bisa membantumu untuk menyelesaikan masalah yang sedang engkau hadapi. Dalam hati sebetulnya Livingstone tidak begitu antusias karena dia tahu orang-orang yang hadir dalam ibadah di gereja tersebut. Dia ragu apakah orang-orang yang sederhana itu bisa membantunya dengan dana. Itu rasanya mustahil. Karena ia tahu mereka bukan orang-orang yang kaya. Tetapi karena menghormati persahabatannya dengan Pendeta Jenner, Livingstone kemudian memutuskan untuk hadir. Saudara-saudara, setelah ibadah minggu selesai, Pendeta Jenner mengumpulkan orang-orang gerejanya, lalu kemudian ia meminta Livingstone untuk menceritakan semua masalahnya secara terbuka. Dan saudara-saudara, dalam catatannya, Livingstone menceritakan rasa terkejutnya ketika ia melihat bahwa orang-orang itu ternyata begitu antusias untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Dan ia makin terkejut ketika salah seorang dari antara warga jemaat itu langsung berseru. Katanya, mari kita kumpulkan seberapapun kemampuan kita untuk membantu saudara Livingstone. Saudara-saudara, orang-orang yang tadinya disepelekan karena dianggap tidak memiliki kekayaan dalam rupa harta, namun ternyata kekayaan hati yang mengasihi Allah itu yang kemudian mendorong memberikan dukungan dana bagi dirinya. Dan tidak hanya berhenti di situ. Ada dua orang pria yang kemudian maju ke depan lalu menyatakan bahwa kami bekerja di sebuah perusahaan pelayaran laut. Dan mereka berjanji untuk membantu menyediakan kapal yang akan membawa Livingstone ke Afrika. Tidak berhenti di situ, seorang perempuan kemudian juga maju. Dan dia berkata, saya punya kakak ipar yang bekerja di Afrika. Kebetulan saat ini ia sedang berada di London. Dan karena itu perempuan itu berjanji akan meminta kakak iparnya itu supaya membantu segala sesuatu yang dibutuhkan Livingstone ketika ia tiba di Afrika. Saudara-saudara, Livingstone kemudian menulis dalam agendanya, dia katakan, belum pernah aku merasakan sukacita sebesar hari ini. Masalahku terselesaikan berkat bantuan orang-orang yang Tuhan pakai dengan karunia mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, kisah Livingstone ini menunjukkan pada kita tentang betapa pentingnya arti karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam diri tiap-tiap orang. Sebagai tubuh Kristus, kita masing-masing diberikan anugerah karunia yang berbeda satu sama lain. Apakah jadinya jika di antara kita yang berlainan dalam karunia ini berlomba atau berebutan untuk mengerjakan hanya satu atau dua jenis pelayanan saja? Misalnya jika dalam suatu jemaat seluruh anggota jemaatnya berlomba untuk mengadakan mujizat, apa yang akan terjadi? Mungkin gereja akan menjadi ajang audisi pesulap, di mana para pesertanya berlomba-lomba untuk mengadakan trik-trik baru untuk menampilkan mujizatnya, dan untuk mendapatkan kebanggaan supaya diakui sebagai pembuat mujizat yang terbaik. Hal seperti ini, saudara-saudara, tentu hanya akan menimbulkan kekacauan
Karena semuanya itu akan memaksakan diri untuk mengerjakan sekedar keinginan hatinya, tapi tidak memahami bahwa sebetulnya ada kapasitas dalam karunia itu yang berbeda-beda dalam diri seseorang yang bisa dipompa untuk semakin lebih baik. Hal ini tentu saja tidak sehat. Dan karena itulah dalam tulisannya Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa karunia-karunia yang Allah berikan itu sejatinya adalah untuk dapat saling melengkapi dalam satu tubuh Kristus. Jadi karena itu dalam kehidupan jemaat kita tidak boleh menganggap bahwa karunia yang kita miliki itu lebih utama daripada orang lain. Kita tidak boleh kemudian memelihara kecenderungan untuk bersikap sombong dan juga merendahkan orang lain. Tapi kita juga perlu untuk mengingat satu kemungkinan yang lain. Karena ada juga orang-orang yang tidak menyadari dan tidak mau menggunakan karunia-karunia yang ia miliki dengan baik dalam kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Alasannya macam-macam. Belum bisa, belum mampu, yang lain saja, atau mengatakan, ya banyak yang lebih mampu daripada saya. Saudara-saudara, ada sebuah cerita menarik tentang sebuah baut kecil yang dipasang bersama dengan ribuan baut lainnya untuk menahan lempengan baja di lambung kapal. Sepintas, baut yang kecil itu tidak berarti. Tetapi sesungguhnya ia punya peran yang penting. Ketika satu baut yang kecil itu lepas, maka apa yang akan terjadi? Baut-baut yang lain itu tidak akan dapat menahan kekuatan daripada lempengan baja itu. Ketika ombak besar menghantam, maka yang akan terjadi, kapal itu bisa tenggelam. Saudara-saudara, setiap kita seringkali berpikir seperti baut yang kecil itu, yang mungkin mengira bahwa dirinya tidaklah berarti. Tapi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa sebetulnya kita tidak boleh menyia-nyiakan setiap karunia yang Tuhan berikan. Kita diminta untuk kemudian tidak minder, tapi juga tidak sombong. Kita harus menggunakan karunia-karunia yang kita miliki untuk kemudian dapat menyatu dan saling menguatkan agar supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Selamat berkarya di dalam tubuh Kristus melalui karunia-karunia yang kita miliki. Mari kita saling melengkapi satu sama lain, sehingga pekerjaan yang Tuhan berikan melalui hidup kita untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dapat terus kita lanjutkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan memuji Tuhan, merespons renungan firman Tuhan ini dari Gita Bakti nomor 60 bait pertama dan kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu kembang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya.
Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlang. Musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambang-Mu, menjadi taman yang bermain dan bintang panduku. Saudara-saudara, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa setia menjaga dan memelihara kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin datang dalam ungkapan syukur dan sukacita ketika kami masih boleh hadir dalam proses persekutuan ibadah keluarga, di mana kami juga boleh menyampaikan pujian, memuliakan akan nama-Mu, dan sekaligus juga kami boleh membangun relasi yang baru di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami supaya semakin beriman yang lebih baik. Saat ini ya Bapa di sorga, kami ingin mendoakan dan menyerahkan setiap kehidupan dari keluarga kami. Kami sadar akan ketidaksempurnaan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Begitu banyak cobaan, tantangan dan pergumulan yang seringkali harus kami alami dan hadapi. Saat ini ya Allah Bapa di sorga, kami ingin serahkan semuanya itu hanya di dalam bimbingan kuasa Tuhan Yesus yang sungguh besar dan ajaib itu dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberi kekuatan iman bagi kami, sehingga dalam tantangan, cobaan, bahkan pergumulan apapun, kami tetap akan setia dalam perjalanan iman untuk mengikut Tuhan sampai kapanpun. Kami juga berdoa dan menyerahkan ya Allah Bapa di sorga, terkhusus juga di tengah-tengah kehidupan gereja bersama dengan pelayanan yang dilakukan pada saat ini. Berkatilah ya Tuhan setiap proses pelaksanaan ibadah, bahkan juga dalam setiap kegiatan-kegiatan jemaat. Biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga yang akan memberkati, sehingga semuanya juga boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan iman kami semua. Kami berdoa juga di tengah-tengah situasi yang masih harus kami hadapi terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Biar kiranya hal ini tidak mengurangi semangat kami untuk tetap dapat membangun kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang semakin lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami yang pada saat ini tengah mengalami kondisi sakit. Biar kiranya di dalam nama Tuhan Yesus mereka diberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami mendoakan juga untuk mereka yang saat ini tengah mengalami dampak terkait dengan adanya pandemi ini. Biar kiranya Tuhan juga yang akan menolong untuk angkat semua beban yang ada, dan dalam pertolongan Tuhan kami semua dapat bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk saudara terkasih kami yang saat ini bekerja sebagai tenaga medis dan relawan dalam penanganan COVID-19. Berkati dan jagalah mereka ya Tuhan,
supaya mereka juga tetap dapat Tuhan Yesus pakai dalam proses penanganan pandemi ini dengan baik. Berikan senantiasa kesehatan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, bila kiranya Tuhan juga selalu campur tangan, agar supaya situasi dalam kehidupan bangsa kami tetap ada dalam damai sejahtera dan berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, di dalam kehidupan kami pada saat ini, dengan segala rencana yang hendak kami lakukan ke depan, kami serahkan juga semuanya dalam topangan Tuhan. Bila kiranya Tuhan Yesus yang tetap kami puji dan kami muliakan, sehingga kami tidak berangkat dari kesombongan kami, tapi kami ingin menyerahkan dan bersandar diri hanya kepada Tuhan. Kami serahkan juga dalam proses kebersamaan kami dalam persekutuan ini, terkhusus kami yang boleh Tuhan pakai dalam tugas pelayanan. Bila Tuhan juga memberkati kehidupan kami semua, sehingga apa yang boleh kami berikan dan kami persembahkan dalam tugas pelayanan kami bersama pada saat ini boleh menjadi sebuah persembahan yang indah dan harum bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Semua ini kami bawa ya Tuhan Yesus hanya di dalam nama yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan sumber berkat dan kehidupan, kami datang dalam ungkapan syukur sambil membawa persembahan ini di hadapan-Mu. Berkatilah apa yang kami persembahkan ini untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus membangun kehidupan iman yang kokoh di dalam Kristus, yang kasih-Nya tidak pernah terbatas bagi kita semua sampai kapanpun. Roh Allah padaku, ku diurapi untuk menghiburkan yang hancur hatinya. Orang tertawan pun kan dibebaskannya. Rahmat Tuhan nyata bagi dunia. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah yang besar dan ajaib beserta dengan kita semua yang mengasihi-Nya dengan penuh sukacita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menyertai dalam hidup kita.